ya, karena berkat rahmat Allah kita hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dengan tujuan nanti insya Allah kita akan mengidentifikasi aset atau kekuatan dan modal yang dimiliki oleh sekolah dalam rangka nanti kita membuat sebuah program yang tentunya berdampak dan berorientasi pada murid, gitu ya. Oke, jadi kita ya atau tujuan yang pertemuan hari ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai sumber daerah ya untuk sekolah ini dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Artinya nanti kita coba akan menggali di sini segala aset atau kekuatan dan modal yang dimiliki oleh oleh sekolah ya, dengan memanfaatkan setiap kekuatan-kekuatan itu baik yang ada di sekolah maupun yang ada di di sekitar lingkungan sekolah, kita, gitu ya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada yang hari ini sudah kita alhamdulillah hadir dari Dewan Guru, lalu dari perwakilan orang tua, ya, ada Bu Ana dan Bu Dwi. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Lalu sini ini yang selalu semangat, ya oke tepuk tangan untuk anak-anak ini. Ya, teman-teman dari MPK dan OSIS ya, oke yang selalu eksis, ya optimis pasti bisa. Oke, itu selalu ya. Kalau Bapak bahkan gini, bisa di sini pernah Bapak sampaikan juga ya, B itu berakhlak mulia, boleh ya. Lalu I-nya bisa inovatif, bisa anak-anak sekarang pada inovatif ya. Bisa, S-nya semangat. Nah ini nih anak-anak sekarang nih ya, penuh dengan semangat muda, gitu ya. Lalu A-nya agamis. Oh yang B yang pertama berakhlak atau berkarakter ya. Jadi berkarakter, inovatif, semangat dan agamis. Nah, selain kita punya jargon atau apa itu istilahnya ya, optimis pasti bisa. Nah, Bapak memiliki masukan gitu ya untuk supaya betul-betul kata bisa ini memiliki arti atau bermakna gitu ya. Sekali lagi apa tadi? Berkarakter, inovatif, semangat dan agamis. Ya, alhamdulillah ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan menempati dulu tempat yang sudah disediakan. Ya, kita lanjut ya. Nah, nanti diharapkan ya output yang dihasilkan dari dari para siswa semua di sini itu berorientasi pada bisa tadi ya. Jadi bagaimana siswa harus bisa ya berkarakter gitu ya, harus inovatif, semangat untuk ya, dan terakhir adalah yang paling penting adalah agamis begitu ya. Oke, kembali ke tujuan kita hari ini ya, sekali lagi mengidentifikasi berbagai sumber daerah untuk sekolah dan strategi pemanfaatan secara efektif ya. Nanti ada 7 modal ya. Oke, sebelumnya nah ini kita memanfaatkan yang ada di daerah kita ya, yaitu Kecamatan Cikanjur. Nah, kita lihat dulu posisi Cikanjur itu ada di mana gitu ya. Nah, terlalu cepat kayaknya ini ya. Oke. Nah ini itu berarti posisi Kabupaten Bandung dilihat dari peta Indonesia ya. Ada sel itu baru muncul di sini. Nah, apa itu? Ada yang tahu? Kecamatan mana itu? Kecamatan Cikanjur. Dan tempat atau lokasi tempat sekolah kita berada. Nah, kita akan gali di sini 7 modal yang kita miliki ya, yang ada di sekitar sekolah dan lingkungan sekolah di Kecamatan Cikanjur akan kita gali. Itulah yang menjadi tujuan pertemuan kita hari ini. Ya, adapun 7 modal tersebut nanti kita bisa lihat ya. Nah, ini ya posisi Kecamatan Cikanjur apabila lihat dari peta Kabupaten Bandung ya, ada di paling timur ya, paling timur dari timur berbatasan dengan Kabupaten Garut ya, lalu Kecamatan Nagrek dan Cicalengka.
ciri khas dari Kecamatan Cikancung. Jadi masih perlu kita kembangkan. Ini hanya beberapa contoh saja ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini nih. Jadi yang terkait dengan tujuh modal tadi, yang pertama adalah tujuh modal itu yang pertama modal manusia. Yang berikutnya ini modal sosial, yaitu yang akan kita identifikasi, yang akan kita cari apa sih modal-modal yang terkait dengan modal manusia, modal sosial. Kemudian yang ketiga ada modal politik. Ini politik pun kebijakan ya. Dalam hal ini kebijakan itu bisa mempengaruhi menjadi sebuah kekuatan atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Berikutnya, nah ada modal agama dan budaya. Ya, sekolah kita atau di sekitar lingkungan kita, alhamdulillah ya, berada di lingkungan yang agamis ya, banyak pesantren. Ini menjadi sebuah kekuatan kita dalam menjalankan program dan kegiatan. Berikutnya di sini ada yang kelima ya, modal fisik. Bagaimana sarana prasarana yang kita miliki, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah. Ya. Berikutnya di sini, nah yang keenam modal lingkungan alam. Lingkungan alam, salah satunya kita punya gunung batu ya. Kalau kita lihat di sana, ini bisa kita jadikan bahan menjadikan bahan atau media pembelajaran secara nyata gitu. Kita pergi ke sana untuk melihat lapisan tanah, mulai dari tanah lapisan atas ya sampai ke lapisan batuan. Itu bisa secara kontekstual. Kita bisa jalan-jalan ya, pembelajaran dilakukan di luar kelas. Ini lingkungan alam. Berikutnya, nah yang terakhir ini juga sangat mempengaruhi ya. Bahkan selain modal manusia, ini juga bisa menjadi modal utama ya, yaitu modal finansial, keuangan, anggaran. Karena setiap program yang kita lakukan tanpa adanya ini, ya itu akan kurang optimal. Dilaksanakan bisa, tapi kurang optimal. Ya. Nah itu saya mungkin untuk pertemuan kita hari ini, ya sesuai dengan maksud dan tujuan pertemuan hari ini, yaitu memperkenalkan ada 7 modal atau aset kekuatan yang dimiliki oleh sekolah dan yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Ada pertanyaan? Ada yang harus saya terlebih dahulu? Cukup? Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali bisa bertemu di sesi berikutnya. Setelah tadi kita dalam pertemuan tadi kita membicarakan masalah maksud dan tujuan ya, menyampaikan maksud dan tujuan terkait dengan pemetaan aset atau modal yang dimiliki ya. Nah, pada pertemuan hari ini berikutnya ini kita akan coba menggali ya apa saja aset yang kita miliki ya, baik yang ada di sekolah kita ya, di sekitar lingkungan sekolah kita ya, bahkan yang yang lebih jauh dari lokasi kita yang bisa jadikan aset atau kekuatan ya untuk program-program kita ini. Ya, oke. Nah, di sini kita lihat ini setelah kemarin ya kita mengenal 7 modal ya yang bisa dijadikan kekuatan atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kita coba akan bahas satu persatu. Di sini ada modal manusia. Kemarin apa? Yang pertama ada modal manusia. Dan modal manusia ini yang berkaitan dengan sumber daya manusia, mulai dari peserta didiknya, gurunya, kepala sekolah, tenaga administrasi, gitu ya, termasuk semua warga sekolah yang ada di sekolah itu sendiri, ya, pengawas itu juga termasuk ke dalam modal manusia, ya, modal manusia yang bisa kita manfaatkan, gitu. Nah di sini kita lihat, ya, yang menjadi kekuatan
di sekolah kita ini 90% kualifikasi pendidikannya S1 sudah linear gitu ya. Kenapa tidak 100%? Jujur pertanyaan gitu kan? Kata gue ya, kenapa tidak 100%? Nah, justru yang yang 10%-nya atau yang sisanya dari guru kita ini menjadi kekuatan juga. Kenapa? Karena yang 10% itu adalah kualifikasinya sudah S2 begitu ya. Itu menjadi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita. Sehingga nanti kita bisa memanfaatkan ini ya. Nah, bisa memanfaatkan aset yang kita miliki ini yaitu dalam hal pemberdayaan sesuai dengan tupoksinya begitu. Ya, kita sebagai guru berarti nanti kalau memang kualifikasinya sudah memadai, tingkat keilmuannya sudah bagus gitu ya, sehingga ketika pembelajaran peserta didik di kelas ini akan berdampak baik, akan berdampak positif pada siswa atau peserta didik. Ya, berikutnya di sini kita lihat ya, kepala sekolahnya juga alhamdulillah sudah S2 ya, jadi memiliki bagaimana kemampuan manajerial yang baik sehingga mampu mengelola sekolah dengan baik. Yang ujung-ujungnya semuanya itu bermanfaat bagi siswa, bagi peserta didik. Nah, sekali lagi, semua program, semua kegiatan apapun itu yang dilakukan di sekolah kita ini itu harus berorientasi pada murid, harus berpihak pada murid, pada siswa. Itu. Ya. Oke, berikutnya sini kita lihat ya, ada pengawas juga. Lalu ada tenaga administrasi sekolah ya, nah, siswanya juga, termasuk orang tua dan komite sekolah. Kalau hari ini banyak ini ya, ada yang alhamdulillah ada perwakilan dari orang tua ya. Ini kenapa dihadirkan? Karena memang orang tua menjadi salah satu aset Bu yang termasuk ke dalam modal manusia. Bagaimana dukungan orang tua ya terhadap pembelajaran yang ada di sekolah kita itu sangat berpengaruh ya. Oke, terima kasih Ibu ya. Oke, ya itu yang modal manusia. Yang berikutnya bagaimana modal sosialnya. Modal sosialnya di sini kita punya alhamdulillah Ibu dan Bapak gurunya aktif di, kalau biasanya KKG ya, kalau kita di tingkat SMA adalah MGMP. Alhamdulillah sekolah kita di sini ya banyak ya guru-guru dari kita ini menjadi pengurus ya, aktif di kepengurusan MGMP Kabupaten Bandung gitu ya. Di yang hampir di setiap mapel ada pengurusnya gitu ya. Oke, itu menjadi kekuatan juga. Lalu banyak guru yang aktif ya, sudah ya. Lalu seluruh warga sekolah memiliki rasa empati yang tinggi. Ini menjadi sebuah modal atau kekuatan juga. Ya. Oke, ini pemanfaatannya ini bisa menjadi wadah untuk pengembangan keprofesian guru, lalu berkolaborasi ya. Nah, lalu yang terakhir adalah kegiatan manusia. Itu menjadi strategi pemanfaatannya ya untuk yang bagian ini. Berikutnya, modal politik. Modal politik di sini bukan kaitannya dengan partai politik gitu ya, bukan. Tapi lebih ke bagaimana kebijakan yang dikeluarkan baik itu kepala sekolah ataupun guru, gitu ya. Nah, kalau di luar sekolah kebijakan yang berkaitan dengan yang tertanam langsung begitu, jadi tidak yang permanen ya. Setuju ya Bapak Ibu guru ya. Orang tua di sana mengharapkan ya, tiap orang tua pasti yang modal fisik dan dari sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran perlu kita kembangkan, perlu kita tingkatkan. Ya tujuannya tadi sekali lagi semuanya ujung-ujungnya adalah
ya. Nah, kita setuju ya? Udara yang bersih, karena kita jauh dari namanya ya jauh dari kebisingan, jauh dari jalan raya, gitu ya. Jadi udara kita bersih, masih banyak pohonan, gitu ya. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di pinggiran jalan, ya. Itu betul-betul tingkat polusinya bisa mengganggu udaranya kurang bersih. Nah, lalu hutan sekolah, ya kita sebut hutan sekolah ya. Karena sekarang kita masih ada pohon-pohon tinggi besar ya, dekat parkiran itu. Tapi maka hutan sekolah, ya itu bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Nah, oke, nah tadi ya yang di luar sekolah, apa yang bisa kita manfaatkan? Ini, ya lapisan tanah masih pengerukan. Ternyata itu bisa jadikan apa ya sumber belajar bagi anak-anak ya. Kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai bahan pembelajaran gitu ya, sumber belajar. Lalu lingkungan dekat apa nih? Minimarket, pasar dan puskesmas itu terlalu jauh ya. Kita tidak terlalu jauh dengan hal ini. Pemanfaatannya nanti terakhir ini adalah finansial ya. Finansial. Nah, kita memiliki bantuan operasional sekolah. Lalu ada juga BOPD, NCR dan komite sekolah. Ya walaupun baru-baru ini ya, itu sangat membantu dan menjadi sebuah modal dan aset termasuk kekuatan bagi sekolah dalam mengembangkan program-programnya. Ini apa nih? Ada yang tahu? Apa itu? Membantu pendanaan pihak sekolah dalam pengembangan ya, bisa dalam bentuk fisik ya, atau ya buku-buku dan sebagainya tergantung. Oke, tepat sekali Pak Teguh. Terima kasih Pak Teguh. Ya, alhamdulillah geser ya, geser itu biasanya betul bantuan dari sebuah perusahaan yang peduli akan peningkatan kualitas pendidikan. Jadi di kita ada perusahaan besar sebetulnya ya, yang bagus itu ya. Yang batu yang mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa memanfaatkan aset itu ya, mudah-mudahan untuk pengembangan sekolah. Kalau di sekitar Ibun itu ada apa? Ada yang Indonesia Power ya, yang Kamojang itu namanya sekolah-sekolah sudah di mulai dari PAUD sampai SMA SMK itu setiap tahunnya memang ada ya bantuan CSR seperti ini. Menurut di kita ya, apalagi sekarang ada pembangunan pabrik baru ya. Di depan ya, di sana mudah-mudahan itu bisa ada kepedulian dari perusahaan tersebut ya, untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan di SMA kita ya, jadi bisa kita manfaatkan. Nah itulah ketujuh modal yang memang bisa kita manfaatkan. Nah dari ketujuh modal ini tinggal kita bagaimana memikirkan strateginya, strategi pemanfaatannya bagaimana agar setiap aset atau modal tadi itu betul-betul bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh siswa, oleh peserta didik, gitu ya, di sekolah ini. Bagaimana caranya, bagaimana strateginya, gitu, ya, itu harus kita pikirkan secara bersama-sama dan akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Ya, oke, untuk hari ini terima kasih ya, atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya. Alhamdulillah. Di pertemuan ketiga ini kita akan lebih fokus tentang bagaimana strategi pemanfaatan dari setiap aset modal yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, sekali lagi kita fokus ke bagaimana strategi pemanfaatannya sehingga setiap aset yang kita miliki yang sudah kita identifikasi tadi ya, ini bisa betul-betul bermanfaat ya, bermanfaat bagi pengembangan sekolah, bagi peserta didik gitu. Ya, jadi bagaimana strategi
strategi pemanfaatannya ya, agar setiap aset tadi betul-betul bisa kita manfaatkan ya. Oke, yang pertama langsung saja. Di sini ada modal manusia ya. Modal manusia. Nah, dapat baik dari kekuatan atau modal atau aset yang ada yang kita miliki di sekolah maupun di luar sekolah ini, perlu kita pikirkan bagaimana strategi pemanfaatannya agar setiap aset yang dimiliki oleh kita ini betul-betul bisa dioptimalkan ya, dioptimalkan dan tentunya sekali lagi dapat bermanfaat bagi sekolah dan warga sekolah lainnya ya. Di sini apa namanya, kita memiliki memiliki guru ya, yang namanya secara linearitas itu sudah linear, apalagi ada beberapa guru yang sudah S2 ya, ada sudah S2, sehingga ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Nah, kira-kira strateginya apa? Bisa ada yang bisa Pak atau Pak Teguh, silakan gimana? Izin Pak, Ya. mengungkapkan pendapatnya, kan kita tahu bahwa 90% kualifikasi pendidikan itu S1. Alangkah baiknya kita juga memproyeksikan ke depannya agar guru itu minimal bisa S2 gitu. Tentu saja dananya bukan hanya dari sekolah ya, pengkaderan itu bukan dari sekolah, tapi kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang menyediakan beasiswa S2. Jadi bukan hanya peserta didik yang dikasih beasiswa, dan ternyata ada juga beasiswa untuk guru, baik yang resmi dari pemerintah maupun yang dari swasta, dan kita harus pikirkan agar semuanya itu mungkin bisa menjadi kualifikasinya menjadi S2 maupun S3. Gitu ya. Terima kasih bagi siswa pun ini sangat bermanfaat ya. Ketika kualifikasi pendidikan gurunya naik, maka insya Allah kualitasnya akan berbanding lurus dengan kualitas bagaimana cara mengajar, cara membimbing, melatih peserta didik supaya lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Terima kasih Pak Teguh, betul ya. Mudah-mudahan berarti sini kita sebagai guru harus sering-sering mencari informasi ya, dari berbagai media gitu, membangun jejaring gitu sekali ya, supaya kita bisa mewujudkan itu. Oke, terima kasih Pak Teguh. Nah, apa kira-kira Pak Teguh strategi pemanfaatan dari guru kita yang sudah Tadi Pak, alhamdulillah guru pendidikan kita itu hampir semuanya sudah linear Pak. Namun alangkah baiknya kita juga terus meningkatkan wawasan agar kompetensinya juga semakin meningkat lagi. Nah, untuk meningkatkan kompetensi itu bisa dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan. Oke, strateginya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensinya. Oke. Semakin meningkat. Nah, adapun pelatihan-pelatihan tersebut bisa saja yang sesuai dengan organisasi keguruannya, misalkan MG guru bahasa Inggris dari MGMP bahasa Inggris, ataupun bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang memang sudah teruji kredibilitasnya di dalam melatih pendidik ini. Oke, terima kasih Pak Teguh ya. Alhamdulillah nih, mulai keluar nih strategi pemanfaatannya. Ini dari siswa. Di sini ada siswa ya. Nah, salah satunya siswa berprestasi di bidang olahraga dan seni. Nah, kira-kira nih dari siswa nih, strategi pemanfaatannya bagaimana nih? Oke, silakan ya. Ya. Itu ada siswa berprestasi di bidang olahraga dan seni. Karena itu siswa yang berprestasi di bidang olahraga dan seni itu mencari peluangnya sendiri supaya bila ada dapatan lebih dari guru, saya harus sebagai siswa. Jadi siswa itu mendapatkan arah lebih dari gurunya gitu kan. Guru itu aktif karena di jadi media sosial mencari berbagai bentuk untuk memprestasikan siswa. Nah, langsung itu diinformasikan ke siswanya gitu. Jadi ya siswa yang tadinya mempunyai bakat tetapi tidak terima oleh guru bisa mencoba gitu untuk program-program yang akan membuat profesinya itu lebih terlihat gitu. Bagus sekali ya istilahnya ya. Tepuk tangan dulu nih. Jadi strateginya berarti ada apa nih yang strategi apa kira-kira? Apakah ada pertemuan atau bagaimana?
kreativitas dan seni. Oke, baik sekali ini ya. Kalau tampung akan dimasukkan ya, akan dimasukkan kembali, berarti menjadi sebuah aset baru ya, aset baru yang mulai terpikirkan hari ini ya. Oke, terima kasih ya atas masukannya. Nah berikutnya di sini sama ya, modal modal sosial, kemudian di sini ada modal politik gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap aset. Contohnya di sini kita di Kabupaten Bandung ya, di sini ini ya ada kebijakan melestarikan budaya lokal, program Memulai Budaya Sunda. Nah, strateginya apa? Jadi sekolah kita ya bisa saja setiap hari atau setiap pelajaran bahasa Sunda kita menggunakan bahasa Sunda ya, itu bisa salah satunya. Atau kalau di SD yang Bapak tahu di situ hari atau yang Kamis Sunda gitu ya, selain pakaian juga cara berkomunikasinya itu hari itu menggunakan bahasa Sunda, itu salah satunya ya, satu strateginya itu diterapkan. Ya begitu pula dengan aset-aset yang lainnya ya, aset budaya di sini ya. Nah di sini yang sudah ada GPS ya, ada gerakan pengusaha sampah juga, itu strateginya, salah satu strategi memanfaatkan ini. Ya, berikutnya di sini ada yang modal fisik, ya ini strateginya dengan menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, penuh dan produktif ya. Ya nanti ada ini ya. Berikutnya sini ya, modal lingkungan alam, dan terakhir adalah modal finansial. Strateginya bagi kita harus mengoptimalkan sumber dana yang dimiliki oleh sekolah. Tentunya harus berbasis tadi ya, semuanya berorientasi kepada murid. Jadi setiap program kegiatan yang apalagi yang berasal dari suara murid ya, inisiatif murid, masukan dari aspirasi murid, apabila didukung oleh program finansial ya, modal finansial dari sekolah, insyaallah si program tadi akan berjalan secara optimal ya. Nah itu saja mungkin terkait dengan strategi. Lagi kami berharap mudah-mudahan setiap aset yang sudah kita identifikasi, apalagi sampai ke tahapan akhir hari ini, bagaimana cara pemanfaatannya, strategi pemanfaatannya, yang mudah-mudahan dalam hal pengembangan sekolah kita di sini bisa lebih baik dan berkualitas. Terima kasih buat ini, tepuk tangan untuk semuanya. Bapak ucapkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.